Perkenalkan, nama saya Rifki Immanuel dengan NIM A1120221399. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi ticketing app saya yang sudah saya buat. Di sini saya akan mempresentasi dengan mendemonstrasikan aplikasi untuk menunjukkan alur kerja admin dalam mengelola event. Oke, yang pertama-tama kita bisa login dulu sebagai admin. Oke. Dalam halaman admin akan ada 4 menu utama dalam sidebar. Yang pertama adalah dashboard, yang kedua manajemen kategori, yang ketiga manajemen event, dan yang terakhir ada histori pembelian. Dalam menu dashboard admin dapat melihat total event, kategori, dan total transaksi. Untuk jumlah data yang akan ditampilkan akan sama dengan data yang ada di menu lain. Misal, total event ada 5, di manajemen event juga akan ada 5 data. Begitu juga di kategori dan histori pembelian. Oke, untuk menu yang kedua ada manajemen kategori. Dalam manajemen kategori, admin dapat menambahkan, mengedit, maupun menghapus kategori. Mari kita coba untuk menambahkan salah satu kategori. Oke, untuk menu tambah kategori berhasil dengan baik. Oke, kita cek dahulu di dashboard apakah kategori juga bertambah. Di sini kategori ada 4, di dashboard juga terupdate menjadi 4. Oke, selanjutnya kita bisa edit kategori. Oke, edit juga bisa. Oke, selanjutnya kita coba hapus. Oke, hapus juga bisa. Jadi untuk manajemen kategori berfungsi dengan baik. Kita coba cek lagi ke dashboard apakah sudah terupdate. Oke, berarti dashboard juga berfungsi dengan baik sesuai fungsinya. Oke, menu yang ketiga ada manajemen event. Untuk manajemen event, admin dapat menambahkan, mengedit maupun menghapus event. Namun ada satu detail tambahan, yaitu untuk melihat detail event. Di dalam detail event kita juga bisa mengedit, menambah maupun menghapus tiket. Oke, kita coba manajemen event dahulu. Kita coba edit salah satu event yang ada. Oke, yang awalnya ada namanya first no, kita tambah, kita ganti jadi JKT48. Oke, kita coba simpan. Oke, data event berhasil teredit. Oke, selanjutnya coba kita hapus. Oke, kita hapus event ini. Hapus. Fitur hapus juga berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita coba tambah event. Kita tambahkan yang tadi aja lagi. Oke, tanggal kita pilih random saja. Oke, kategori lanjut kita pilih ada saja. Oke, kita coba simpan. Oke, penambah untuk event tambah event juga berhasil berfungsi dengan baik. Kita coba sekarang masuk ke detail event. Kita ke detail event, di sini akan menampilkan seluruh detail event. Oke, di bagian bawah ada tiket list, berfungsi untuk edit, tambah tiket. Kita coba tambah tiket. Oke, kita pilih kategorinya, coba. Oke, tambah. Oke, tiket berhasil ditambahkan. Kita coba edit. Oke, juga berhasil teredit. Kita coba hapus salah satu. Oke, untuk fitur manajemen tiket berfungsi dengan baik. Oke, selanjutnya yang terakhir ada menu histori pembelian. Di histori pembelian kita dapat melihat riwayat pembelian user. Kita juga bisa menampilkan detailnya. Kita coba lihat tampilan detail. Oke, di dalam pemesanan sebenarnya ada tipe tiket dan quantity. Namun karena detail tiket ini sudah kita hapus tadi, maka dia menghilang. Kita coba histori pembelian yang lain. Oke, hasilnya seperti ini. Ada tipe tiketnya dan kuantitinya, yang terakhir total harganya.
Oke, mungkin hanya itu untuk tampilan adminnya. Kita logout sebelum lanjut ke sesi berikutnya. Oke, untuk sesi yang kedua yaitu penjelasan alur logika MVC. MVC adalah model view controller. Yang pertama, bagaimana root bisa menangani request pembelian. Alur pembelian dimulai dari halaman detail event ketika user menekan tombol checkout. Di tombol tersebut akan mengirim metode post seperti ini. Di request ini tidak memproses apapun, hanya mengirimkan data ke backend. Request tersebut akan ditangkap oleh root. Root-nya ada di sini. Root ini tidak memiliki logika bisnis apapun. Root hanya bertugas untuk mengarahkan request ke controller saja. Dalam kasus ini ke order controller. Oke, ini file order controller-nya. Setelah data masuk ke controller, akan dilakukan validasi data. Tujuannya untuk mencegah data rusak masuk ke dalam sistem. Nih, untuk validasi datanya. Selanjutnya, akan dilakukan validasi stok untuk mengecek stok tiket dan mencegah pembelian melebihi kuota. Ini untuk pengecekan stok tiket. Dan selanjutnya adalah bagian ini, spesifik untuk DB transaction. Bagian ini memastikan jika satu proses gagal, semua proses akan dibatalkan agar tidak ada data yang setengah jadi. Jika data berhasil diproses, selanjutnya data akan disimpan ke order, ini untuk order, dan untuk simpan ke detail order. Tidak lupa juga, data yang di stok lama akan dikurangi sesuai dengan jumlah pengurangan data. Oke, selanjutnya adalah interaksi model menggunakan Eloquent. Apa itu Eloquent? Eloquent adalah ORM bawaan Laravel, artinya tabel database dipresentasikan sebagai objek PHP, dan relasi antara tabel ditulis sebagai metode, bukan query manual. Dalam model akan berisi komponen tabel, seperti ini, seperti nama fieldnya, ini nama fieldnya, dan juga relasi antar tabel, seperti ini. Oke, dan untuk yang terakhir adalah reasoning. Jadi itu adalah reasoning. Untuk reasoning yang pertama, kenapa model menggunakan DB transaction yang tadi sudah saya tunjukkan di awal. DB transaction. Nih, DB transaction. Hal ini dikarenakan order, detail order, dan stok merupakan satu kesatuan. Jika satu gagal, semuanya juga harus gagal. Untuk menghindari data setengah jadi, ini penting untuk sistem transaksi, supaya data bisa lengkap. Oke, untuk reasoning yang kedua, kenapa menggunakan log for update? Kode ini digunakan karena tiketing rawan race condition, atau dua user bisa beli tiket yang sama di waktu bersamaan. Maxlog ini dipakai untuk memastikan stok aman. Oke, mungkin hanya itu saja presentasi dari saya tentang project ini. Terima kasih.